Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azimul Fikri. Kali ini saya akan mengerjakan ujian akhir semester TIK. Nah, di sini saya sudah buka soal nomor 1. Soal nomor 1 adalah buatlah contoh vektor yang berisikan beberapa angka dengan sintaks R, lalu hitung jumlah rata-rata, ukuran vektor, dan standar deviasinya. Lalu berilah contoh pengambilan elemen dalam vektor. Nah, di sini coba kita kerjain dulu. Di sini saya udah punya angka, bukan sini, di atas. Angka sama dengan 10, 20, 30, 40, 50, lalu kitaran. Nah, lalu sekarang kita print angka. Di sini sudah muncul tuh, sudah kebaca. Lalu sekarang kita bisa langsung hitung jumlahnya. Di sini rumus dari jumlah itu adalah jumlah sama dengan sum sama dalam kurung angka lalu kitaran. Nah, itu sudah kebaca. Lalu sekarang kita print jumlahnya, kitaran lagi. Tadi itu jumlahnya ada 150. Lalu kita sekarang hitung rata-rata. Rumus dari rata-rata adalah min dalam kurung angka. Nah, di sini sudah kebaca rata-ratanya, lalu kita print rata-rata. Nah, ini juga udah kebaca bahwa rata-ratanya itu adalah 30. Lalu sekarang cara menghitung ukuran. Cara menghitung ukuran itu adalah sama dengan rumusnya itu adalah min dalam kurung angka lalu kitaran. Sudah kebaca, dan sekarang kita print ukurannya. Nah, ini ukuran vektornya sudah kebaca, itu adalah 5, dan yang terakhir adalah standar deviasinya. Rumus dari standar deviasi itu adalah SD dalam kurung angka lalu kitaran, dan kita print sekarang standar deviasinya. Lalu kitaran, nah standar deviasinya itu adalah 15,811. Nah, ini sudah lengkap ya jumlah, rata-rata, ukuran, dan standar deviasi. Sekarang saya ingin memberikan contoh pengambilan elemen dalam vektor. Nah, di sini saya ingin mengambil elemen atau angka pertama. Jadi kita tulisnya elemen pertama sama dengan angka dalam kurung yang kotak 1. Kita run, itu sudah kebaca. Lalu kita print elemen pertama, lalu kita run. Nah, itu benar kan, elemen pertamanya itu adalah 10, dan di sini juga muncul 10. Lalu sekarang kita ingin mengambil elemen ketiga dari contoh di atas. Lalu kita run dengan rumusnya itu angka dalam kurung yang kotak 3. Lalu kita run, sudah kebaca, dan kita print elemen ketiga. Lalu kita run. Nah, itu juga benar kan, elemen ketiganya itu adalah 30. Lalu sekarang saya ingin mengambil elemen kedua hingga keempat, yang berarti itu harusnya adalah 20, 30, 40. Nah, ini sini kita tulis elemen 2 underscore elemen underscore 2 4 sama dengan angka dalam kurung ini 2.24. Nah, ini merupakan rumus untuk mengambil hingga ya, 2 hingga 4 atau bisa ada 3 hingga 5. Lalu sekarang kita run, ini sudah kebaca, dan kita print elemen 2 sampai elemen 2, 4. Nah, sekarang kita run.
Nah, ini sudah kebaca ya. Elemen ke-2 sampai 4 kan benar kan? 20, 30, 40. Nah, sekarang di sini saya akan mengambil elemen atau angka pertama dan kelima. Nah, sekarang coba kita tulis elemen 1, 5 sama dengan angka dalam kurung yang kotak, lalu kita pakai komplement, dan dalam kurung yang ini 1,5. Lalu sekarang kita run, sudah kebaca, dan lalu kita print seperti biasa elemen 1 sampai 5. Nah, di sini sudah terlihat ya, yang elemen pertama itu 1 dan elemen yang kelima itu adalah 50. Nah, ini merupakan soal nomor 1, dan sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah carilah data dari berbagai sumber, lalu simpan dalam bentuk CSV, lalu import data tersebut ke dalam R dengan rapi. Di sini saya sudah punya data yang berbentuk CSV, saya sudah download. Langsung aja kita buka. Pertama kita dari session, set working directory, choose directory. Nah, lalu buka tempat kalian simpan. Ini saya simpannya di sini. Nah, ini cuaca harian. Nah, harus sampai kosong begini baru bisa dibuka. Lalu kita open. Nah, di sini pun sudah ada tandanya, sudah kebaca. Nah, lalu di sini kita pakai rumusnya itu adalah cuaca harian sama dengan read CSV dalam kurung tanda petik cuaca harian Jakarta. Ini cuaca harian Jakarta itu adalah nama filenya ya, cuaca harian Jakarta.csv. Lalu kita pindahkan koma string as a factor menanti, lalu kita run. Di sini pun sudah kebaca. Lalu untuk memunculkan di R ini kita tinggal tulis view cuaca harian. Nah, di sini sudah muncul data yang sudah saya ambil, dan ini adalah bentuknya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, di sini soal nomor 3 adalah berikan contoh kondisional dengan sintaks Python. Nah, di sini saya sudah punya beberapa contoh. Saya punya sudah 4 contoh. Di sini karena sudah ada, saya akan ngejelasin masing-masingnya. Yang pertama itu adalah contoh seperti ini. X sama dengan 10. If ini adalah jika X lebih dari 5, maka printnya itu adalah X lebih besar dari 5. Dan di sini ada else. Else itu adalah selain. Jadi misal X-nya itu kurang dari 5 atau selain yang lebih dari 5, maka printnya adalah X kurang dari atau sama dengan 5. Lalu kita coba run. Nah, ini karena X sama dengan 10, maka otomatis X itu lebih dari 5. Maka yang keprint adalah X lebih besar dari 5. Lalu di sini ada yang contoh kedua, X sama dengan 7. Di sini juga ada if lagi. If jika X lebih dari 5 dan X kurang dari 10, maka printnya itu X berada di antara 5 dan 10. Lalu selain yang di antara 5 dan 10, maka isinya itu adalah X tidak berada di antara 5 dan 10. Lalu coba kita run. Nah, X ini berada di antara 5 dan 10 karena 7 berada di antara 5 dan 10. Lalu di sini ada contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga adalah Z sama dengan 15, message sama dengan angka besar jika atau if Z lebih dari 10, dan angka lainnya jika Z kurang dari 10, maka tulisannya itu adalah angka kecil. Lalu coba kita print message-nya. Nah, ini angka besar karena 15 itu lebih besar daripada 10. Lalu jika di sini ada X sama dengan 15 dan if jika X lebih besar dari 10, maka print X lebih besar dari 10. Nah, ini tidak bisa ya, karena ternyata ada yang salah. Nah, di sini kita bisa menggunakan black box AI untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Di sini kita tinggal ambil ini,
lalu kita salin ke black box. Ini termasuk ke dalam soal nomor 5, yaitu seberapa powerful atau bergunanya black box. Kita coba benarkan ini. Nah ini black box pun memberi kode yang benar seperti ini. Lalu coba kita salin dan kita ulang, kita tempel di sini. Nah, di sini bisa. Coba kita run lagi. Nah, ternyata di sini yang salah adalah tidak ada titik 2 setelah angka 10. Lalu selain black box bisa membenarkan codingan kita yang salah, black box juga bisa membuat codingan yang kita minta. Misal kita minta yang soal nomor 3 ini, kita minta black box untuk kerjain. Coba kita tulis di sini. Nah ini ada contoh pertama, contoh kedua, terus banyak. Ini kita bisa coba kita taruh ke dalam ini, tambah terus. Nah ini elif, lalu coba kita run. Nah, ini juga bisa X lebih besar dari 10 tapi kurang dari atau sama dengan 20. Lalu sini juga ada kondisional dengan operator logika. Kita salin lagi, kita paste, sini kita run. Nah itu merupakan contoh seberapa powerful black box ini dalam urusan pengkodingan ataupun membenarkan kodingan yang salah. Karena ini nomor 5, jadi kita akan mengulang dulu nomor 4 yang belum kita kerjakan. Nah di sini saya buka, nah sebentar, agak nge-lag. Nah di sini saya buka nomor 4. Nomor 4 adalah buatlah data berbentuk list di Python, lalu praktekkan mengubah data, menambahkan, menghapus, dan mereplikasi data. Nah di sini adalah kita sudah punya datanya. Datanya itu ada apel, jeruk, mangga, pisang. Lalu coba kita pilih. Nah ini data awalnya ada apel, jeruk, mangga, dan pisang. Lalu coba sekarang kita ingin mengubah elemen. Data 1 atau jeruk ingin kita ubah menjadi kiwi. Dengan rumusnya itu adalah data dalam kurung 1 sama dengan tanda petik kiwi, lalu kita print data tersebut. Nah di sini sudah keganti ya, yang awalnya jeruk menjadi kiwi. Lalu yang kedua ada mengubah elemen. Mengubah elemen itu adalah menggunakan data mengubah elemen, menambah elemen. Nah di sini ada menambah elemen, itu adalah data apple. Jadi aku ingin menambahkan nanas dari keempat data ini. Rumusnya itu adalah data apple. Lalu kita coba print. Nah di sini rumusnya, nah di sini bertambah ya, nanasnya menjadi di akhir. Lalu di sini kita ingin menyisipkan elemen. Menyisipkan elemen itu adalah rumusnya data insert. Nah ini dua ini tergantung kita ingin memasukkan di mana. Karena kita ingin memasukkan di setelah mangga, maka tulisnya 2. Lalu coba kita print atau run. Tuh, semangka di sebelah sini. Nah lalu data remove untuk menghapus. Seperti biasa remove itu untuk menghapus. Kita ingin menghapus kata mangga, maka kita tulisnya data.remove dalam kurung mangga. Lalu kita print. Nah sudah jadi. Nah lalu ini adalah kita remove item di indeks yang ketiga atau yang ketiga ini nih, pisang. Coba kita remove ya. Tuh. Nah di sini ada print data atau data yang sudah di remove itu adalah apple, kiwi, semangka, nanas, dan print removed item atau data yang terhapus. Data yang terhapus di sini adalah pisang. Jadi di sini inilah bentukannya. Lalu yang terakhir adalah untuk menggandakan data. Rumus dari menggandakan data adalah
data bintang di atas gini, lalu kita print replicate data. Nah ini jadi 2 ya. Coba kalau kita jumlah ketiga, maka akan berlipat terus sampai berapa angka yang kita sebutkan. Ya, sekian penjelasan soal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.